Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Alfian, NPM 18403020065. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan simulasi dari video sebelumnya. Kali ini dengan judul Peramalan Potensi Pembangkit Listrik Tenaga Surya menggunakan metode jaringan syaraf tiruan. Simulasi ini saya ambil data-datanya dari jurnal video kemarin. Dasar simulasi jaringan syaraf tiruan pada data ini bertujuan untuk meramalkan potensi daya pada PLTS untuk beberapa hari, bulan, bahkan beberapa tahun ke depan dengan acuan berupa suhu, kelembapan, dan indeks kecerahan langit yang telah diukur sebelum-sebelumnya. Cara kerja JST dalam meramalkan daya. Yang pertama, kita harus mengukur data di lingkungan sekitar, yaitu suhu, kelembapan, dan lain-lain, secara berkala dalam periode waktu tertentu. Bisa dalam 24 jam sehari, atau 30 hari dalam sebulan, ataupun 12 bulan dalam setahun. Yang kedua, data yang diukur harus mempengaruhi besar kecil daya yang dihasilkan oleh fotovoltaik atau PLTS. Yang ketiga, data yang telah diperoleh akan diinput ke fungsi neural network pada MATLAB. Fungsi neural network melakukan pelatihan atau pembelajaran berkali-kali berdasarkan data yang telah diinput agar mencapai target yang diinginkan. Setelah itu, pelatihan berkali-kali atau iterasi. Setiap iterasi menghasilkan nilai error. Semakin kecil nilai error, maka pelatihan semakin baik. Dan setelah ini kita akan lanjut ke simulasi. Dan ini adalah nilai-nilai yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan dua input. Input pertama, suhu dan kelembapan. Suhu dan kelembapan ini saya ambil dari data rata-rata suhu dan kelembapan di Banda Aceh, yaitu dari jam 7 sampai jam 6 sore. Dan target potensi daya ini saya ambil dari data jurnal, yang saya ambil data rata-rata dari jam 7 sampai jam 6 sore. Setelah sudah didapatkan data-data input dan targetnya, kita akan melakukan transformasi data. Maksudnya melakukan transformasi data ini adalah merubah dari angka ini menjadi angka 0 sampai 1. Caranya adalah seperti ini. Rumusnya X aksen maksudnya transformasi daya sama dengan X yang asli dikurang X min dibagi X max dikurang X min dikali batas atas dikurang batas bawah ditambah batas bawah. Cara untuk mendapatkan nilai max dan min pada data ini sangat mudah. Kita hanya mencari nilai terbesar dari data ini. Nilai terbesarnya kita masukkan ke max, dan nilai terkecilnya kita masukkan di min. Setelah itu kita selisihkan max dikurang min. Max di input ini nilainya 95 dan min di input nilainya 25. Selisihnya adalah 70. Target akan kita sendirikan. Dan nilai max pada target itu adalah 527,437 dan minimal dari target ini nilainya 46,797. Berdasarkan rumus ini kita bisa mendapatkan nilai seperti berikut.
batas atas maksudnya 1 dan batas bawah maksudnya 0. Jadi setelah kita mendapatkan data-datanya, kita kemudian mengisi kolom-kolom ini menggunakan rumus yang sudah ada, dan ini merupakan hasil dari penyederhanaan rumus di bawah ini. Target juga sama. Setelah kita mentransformasi data, kita akan melakukan transpose data. Transpose maksudnya mentransformasikan yang baris menjadi kolom dan yang kolom menjadi baris, seperti di samping. Ini sama aja dengan yang ini, yang transformasi data, cuma saya transposkan lagi dia, yang baris jadi kolom dan yang kolom jadi baris. Kenapa saya transpose datanya? Karena untuk menyesuaikan inputan MATLAB nanti di workshop. Setelah kita transpose, kita kopikan data suhu dan data kelembapan dari jam 7 sampai jam 6 sore. Kita copy. Setelah itu kita buka MATLAB, kita buka workspace, kita buka new, tulis input, klik dua kali. Setelah itu muncul tabel seperti ini. Setelah itu kita pastekan. Nah, ini adalah data yang sudah kita pastekan tadi. Kita close, kita tambah new, namanya jadi target. Kita klik dua kali sehingga muncul seperti data Excel di bawah ini. Kita kopikan data target, kita paste. Nah, ini sudah dipaste ya. Setelah itu kita close. Setelah kita memasukkan input dan target, kita buka fungsi JST pada MATLAB, namanya NN Tools. Enter dan dia akan muncul seperti ini. Tampilannya seperti ini. Untuk masukkan input-inputnya kita import dulu. Di sini ada dua. Yang pertama input, kita masukkan di input data, import. Oke. Setelah itu target, kita masukkan di target data, import. Oke. Setelah itu kita close. Setelah ini new, kita klik new. Untuk namanya kita tulis sembarang saja, JST. Tipenya feed forward back propagation karena di jurnal menggunakan back propagation. Input datanya kita masukkan input dan targetnya kita masukkan target. Number layernya kita bisa isi terserah, misalnya 3. Di layer pertama, number of neuronnya ini sembarang juga, saya isi 10 biar makin banyak. Di layer kedua juga 10, dan layer ketiga tidak ada, jadi langsung pure line. Setelah itu
di create kita view dulu. Nah, ini ya, ini adalah gambaran skematiknya. Setelah itu kita klik 2 kali bagian ini, kita open, kita train, ini kita isi input, dan target kita isi target. Training parametersnya kita tidak usah buat dulu, kita coba train. Nah, setelah muncul 3 ini sudah bisa diklik, kita klik regression untuk melihat pelatihan yang sudah dikerjakan. Ya, muncul ini. Di sini ada fit yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kita akan mulai pelatihan lagi. Kita regresi. Ya, targetnya sudah memenuhi hasil ya, sudah mendekati base-nya, base-nya juga sudah mendekati base. Ini saya anggap pelatihannya berhasil. Setelah itu simulate, saya masukkan input dan simulate network. Setelah itu sudah dimasukkan, kita close. Nah, sudah dapat output data dan JST error. Kita klik output data. Nah, ini adalah outputnya. Output data ini maksudnya nilai-nilai yang akan keluar di data berikutnya. Ini adalah error dari pelatihan. Seperti yang saya bilang, semakin kecil errornya maka semakin baik pelatihannya. Di sini kita bisa melihat errornya 0,006, yang selanjutnya 0,016, 0,024, 0,007. Di sini bisa dibilang pelatihannya berhasil. Ya, jadi itu saja pelatihan yang saya bisa kerjakan. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.